Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita masih menyambung yang kemarin ya, tentang bakteri baik yang ada dalam akuarium yang sangat berguna sekali untuk air akuarium kita, terutama untuk ikan kita di dalam akuarium. Yuk, intro dulu. Baik sobat, seperti yang telah saya uraikan kemarin tentang siklus nitrogen, di mana ada bakteri-bakteri yang bekerja di dalam akuarium kita, dalam filter kita ya, di dalam ekosistem akuarium kita, yaitu bakteri aerobik dan bakteri anaerobik ya, bakteri aerobik dan bakteri anaerobik. Dan sahabat-sahabat semua, sekarang timbul pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua ya, berapa lama sih masa tunggu untuk akuarium itu bisa menjadi jernih? Nah, kalau kita menggunakan yang secara alami sahabat, artinya kita dalam proses cycling kita butuh waktu yang cukup lama ya. Misal kalau semua dari media kita, media filter kita semuanya baru, termasuk akuariumnya baru, maka kita akan membutuhkan beberapa minggu ya. Itu kalau tanpa memasukkan ikan lebih lama lagi ya, karena dengan memasukkan ikan maka ikan itu akan mengeluarkan kotorannya, dan kotoran itu yang akan menjadi makanan bakteri ya. Amoniak itu yang akan menjadi makanan bakteri. Jadi amoniak itu yang akan seperti yang saya jelaskan kemarin, amoniak itu akan dimakan oleh bakteri aerobik, yaitu Nitrosomonas. Dan kemudian ada lagi bakteri yang menunggu pekerjaannya setelah diuraikan dari amoniak menjadi nitrit oleh bakteri aerobik atau Nitrosomonas tadi. Maka ada yang nunggu nih, yang akan menguraikan dari nitrit sebagai makanan dia menjadi nitrat, yaitu bakteri anaerobik atau yang disebut juga dengan bakteri nitrospira. Nah, inilah yang akan bekerja mengubah nitrit menjadi nitrat yang tidak berbahaya bagi ikan kalau masih dalam ukuran yang memadai lah begitu. Tapi kalau sudah banyak juga akan mengganggu kenyamanan ikan, sehingga perlulah kita untuk WC-nya, mengurasnya. Ada tanaman-tanaman hidup yang akan memakan nitrat ini, yang terutama juga alga ya, diatom itu ya, yang akan memakan daripada nitrat ini sebagai makanan enak lah ya. Nah, kalau kita menunggu proses itu sahabat, tentu akan butuh waktu lama. Kalau mau cepat, seperti saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, pinjem atau minta sama tetangga atau sama kawan, itu media biologis atau kapas lah, media mekanis, tapi yang sudah lama begitu, yang sudah menempel bakteri baiknya di situ. Mintalah kapas selembar 2 lembar untuk kita masukkan ke dalam filter kita, atau kita mintalah air yang merupakan air akuarium yang sudah matang ke teman atau ke tetangga, sehingga di situ sudah ada bakteri baik. Nah, kalau kita sudah jangan mintanya setetes. Kalau mintanya setetes tidak ada gunanya. Ya, mintalah setengah akuarium ya, atau 1/4 akuarium lah paling tidak ya, dari akuariumnya teman atau tetangga itu ya, yang merupakan akuarium yang sudah matang airnya. Nah, kita minta bawa ke rumah, masukkan ke dalam tank kita. Nah, nanti bakteri itu sudah ada di situ, dia akan bekerja ya, baik bakteri aerob maupun bakteri anaerob. Dan itu kita tidak terlalu lama menunggunya, paling-paling ya semingguan lah ya, sudah bisa lah air mulai jernih ya. Tapi kalau butuh jernih banget itu sekitar 2 minggu lebih lah ya. Kalau pengalaman saya biasanya 2 minggu lebih itu baru airnya sudah bening ya. Dan itu kita bisa mensupport lagi sahabat, bisa mensupport lagi untuk bakteri menjadi lebih banyak.
ada cara yang lebih gampang lagi, yaitu dengan bakteri starter ini ya. Kita bisa menuangkan E4 selaku bakteri aerob maupun oksigenik selaku bakteri anaerob. Masukkan aja. Yang kalau ukurannya kan sudah ada ya kontennya ya. Jadi kalau ukuran yang 1 meter kali 40 kali 40 ya, setengah tutup botol kurang lah ya. Masukkan keduanya ini. Bersamaan tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Nah, jadi nanti sudah kita siapkan juga di situ kan. Kalau sudah kita setting akuarium kita kan sudah ada media filternya ya, baik media mekanis, biologis maupun kimiawi sudah ada di situ. Jadi nanti bakteri starter ini akan mulai bekerja dia, nah, cepat dia. Jadi dengan ada bakteri starter ini, pekerjaan yang perlu waktu 1 minggu 2 minggu tadi ya bisa hanya dalam hitungan 2-3 jam saja bisa jernih air ya. Nah, dan ini sudah saya coba sobat ya. Jadi saya E4 sudah, ini oksigenik juga sudah ya. Dan hasilnya memang sangat membantu lah dengan adanya bakteri starter. Kalau kita secara alami betul memang perlu waktu agak lama ya. Tapi kalau kita ada yang membantu mempercepat ya kan lebih baik ya sobat. Nah, termasuklah juga dengan yang bakteri yang tepung itu ya. Nah, boleh saja ya. Nah, itulah semuanya bibit-bibit bakteri itu dimasukkan ke dalam akuarium, gunanya untuk memperbanyak bakteri dalam ekosistem akuarium itu, sahabat, sehingga akuarium itu bisa menjadi bersih dan sehat. Jadi kegunaan dari bakteri starter atau bakteri yang kita masukkan atau yang ada di dalam akuarium itu untuk menekan pertumbuhan patogen bakteri jahat ini ya, yang akan membuat kematian pada ikan itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dia bisa menguraikan kotoran-kotoran ikan maupun pakan sisa ikan. Kemudian yang ketiga, dia bisa mengurai zat amoniak. Nah, yang seperti yang telah saya jelaskan dalam sirkulasi nitrogen. Keempat, membantu penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan ikan. Nah, alangkah baiknya. Ini namanya juga bakteri baik ya sahabat. Yang kelima, mengurangi limbah organik di dalam akuarium maupun kolam lah juga ya. Keenam, meningkatkan kecerahan air dalam akuarium. Bening lah ya, cerah, bening ya, jernih gitu ya. Kemudian yang ketujuh, mengurangi kebutuhan pergantian air yang secara cepat. Nah, kalau mengganti air tadi memang perlu sahabat ya, seminggu sekali. Jadi bukan tiap hari. Kalau wah ini airnya keruh, sebentar keruh, harus dikuras juga. Nah, kalau dengan ada bakteri baik ya tidak perlu dikuras tiap hari, tapi seminggu sekali itu kita kuras. Kita untuk, kalau airnya tetap jernih sahabat, tapi kita untuk menstabilkan nitrat di dalam air akuarium tadi. Itu kan sudah saya uraikan di siklus nitrogen ya. Kemudian yang ke-8, menstabilkan kandungan oksigen terlarut di dalam air. Nah, alangkah baiknya bakteri baik ya. Berikutnya juga menghilangkan lapisan minyak yang ada di permukaan air. Ini biasanya oksigenik gitu ya, menghilangkan lapisan minyak di atas permukaan air. Kemudian selanjutnya, meningkatkan imunitas ikan dari jamur, bakteri, virus ya. Nah, luar biasa bakteri baik itu ya. Jadi tidak mudah terserang penyakit lah dengan adanya bakteri baik yang ada di dalam air akuarium kita. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kematian ikan. Nah, ikan ini kan mati kadang-kadang karena kita tidak tahu oleh kasat mata kita, kok airnya bening, airnya jadi tahu-tahu tiba-tiba ikannya mati. Nah, karena kita tidak tahu ada zat apa yang bisa membahayakan ikan di situ. Masuk ada amoniak, nitrat yang kebanyakan ya, sehingga dengan ini kita sudah tahu, oh ini harus segera kita bersihkan, harus kita WC atau kita kuras agar air, sirkulasi air tetap berjalan dengan baik dan ikan akan tetap menjadi selalu sehat gitu ya. Oke sobat, demikian ya yang bisa saya share. Jadi itu yang
bisa saya share di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terutama sahabat-sahabat semua. Apa nih? Ya, pada pokoknya, pada intinya, akuarium kita yang kita setting untuk menempati ikan, untuk ditempati ikan, haruslah airnya jernih dan sehat. Haruslah airnya sehat dan jernih, sehingga ikan bisa nyaman di dalam air akuarium itu. Nah, kita butuh mikroorganisme atau bakteri baik yang akan membuat kualitas air semakin bagus, semakin baik, sehingga berdampak positif pada ikan kita menjadi sehat selalu. Oke sahabat, demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf ya sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.